Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi sebuah info terkait perubahan yang akan segera tampil pada info GTK. Dan ini berkaitan dengan validasi SKTP-nya kalian, sekaligus yang kawan-kawan itu menunggu kaitannya sama energi Simtun yang masih proses validasi. Nah, ini lebih cocok bagi teman-teman yang sudah lulus PPG Piloting 1, 2, dan 3, sekaligus PPG dalam jabatan. Siap-siap kawan-kawan, akan segera tampil perubahan pada info GTK. Nah, sebenarnya infonya kayak gimana? Mari kawan-kawan simak saja pada video berikut ini. Sobat YouTube, apabila kalian itu login pada info GTK-nya kalian, coba kalian perhatikan pada sebelah kiri ini. Ini nih data yang tampil atau update data terakhirnya itu masih tahun 2024 ya. Sedangkan saat ini nih tahun 2025. Kemudian di sebelah kanan, proses validasinya yang ada juga masih tahun 2024. Artinya, data yang baru itu masih belum tampil pada info GTK. Tapi kalian nggak perlu khawatir, sebentar lagi akan tampil updatean terbaru. Infonya kapan itu akan muncul pada video ini, kawan-kawan. Oke, berikutnya ya. Untuk bagian kelulusan sertifikasi, teman-teman yang lulus PPG Piloting 1, Piloting 2, Piloting 3, bahkan yang PPG dalam jabatan pun, itu masih statusnya belum valid seperti ini. Nah, untuk energi, alhamdulillah sudah muncul ya, energi bagian KSG sudah ada, yang Simtunnya masih menunggu proses validasi pusat. Kalian nggak usah khawatir, dengan menyimak video ini, saya yakin kalian akan dapat informasi terbaru terkait hal ini. Oke, kita coba simak info pentingnya. Pertama-tama, kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman, apakah proses validasinya itu sebenarnya sudah dimulai atau belum? Nah, berdasarkan jawaban atau info resmi dari pihak terkait ya, nanti akan saya share infonya, sumbernya ini dari mana biar kalian bisa lihat langsung ya. Nah, proses validasi untuk SKTP ya, khususnya pada info GTK itu sudah dimulai. Jadi udah ada beberapa guru yang sudah dimulai prosesnya. Tapi belum kelar ya, belum selesai, tapi sudah dimulai. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya apakah proses validasinya ini dimulai atau belum ya gitu. Nah, itu sudah dimulai kawan-kawan, sudah ada beberapa persen ya dimulainya. Itu jawaban pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah proses validasinya itu lama? Jawabannya lama ya, bisa lama ya, karena agak rumit. Berdasarkan penjelasan yang ada, jadi setiap semester baru gitu ya, semester baru itu kan ada nantinya perubahan ya, perubahan pada struktur ataupun perubahan pada regulasi yang ada, sehingga akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian ya. Sehingga nanti supaya bisa tampil pada info GTK berarti ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati. Seperti itu, jadi setiap semester itu ada perubahan yang harus dilakukan sehingga butuh waktu yang lumayan lama untuk proses validasinya. Ya, hitung-hitung karena dia agak rumit ya kawan-kawan ya. Kita tunggu saja. Kemudian, bagaimana proses validasinya? Nah, kurang lebih proses validasinya itu dimulai dari yang mudah ke yang kompleks. Maksudnya bagaimana? Nah, gini. Dimulai dari ini ya, beban ajar guru. Itu kan ada yang guru itu ngajar udah 24 jam. Jam linier, terus tanpa tugas tambahan. Nah, jadi ada guru yang ngajar 24 jam linier tanpa tugas jam tambahan, dan satu sekolah nggak ngajar sekolah lain. Ini adalah data yang paling mudah untuk diproses. Sehingga kemungkinan besar data guru yang seperti ini akan cepat selesai proses validasinya. Berarti akan muncul sebuah pertanyaan, apakah
Ada kemungkinan guru satu guru lainnya itu tampilnya berbeda nanti? Iya, ada kemungkinan ya. Walaupun di info GTK itu biasanya kalau udah ibaratnya 100% baru tampil. Jadi untuk proses validasi ini biasanya guru-guru yang udah 24 jam linier, terus tanpa tugas tambahan, biasanya proses validasinya lebih cepat. Kemudian dilanjutkan sama guru-guru yang 24 jam, tapi dia ada tugas tambahan. Ada tugas tambahan. Seperti misalnya penjaga laboratorium gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang paling mudah dilakukan validasi itu yang ini. Ini biasanya valid duluan ini. Guru-guru yang model kayak ini biasanya valid duluan. Baru yang ada tugas tambahan, baru yang agak valid. Bukan agak valid ya. Valid tapi prosesnya setelah yang pertama ini. Terus nanti ada yang ketiga. Ada guru-guru yang misalin dia itu ada tugas tambahnya atau ekuivalen ya. Ada guru-guru yang ekuivalen. Jadi bebannya itu nggak langsung 24 jam. Tapi butuh tambahan seperti misalin koordinator P5 dan lain sebagainya. Ini kan nanti diekuivalensi berapa jam gitu ya. Seperti itu kawan-kawan. Terus terakhir ada juga yang guru itu jumlah jam kurang karena ngajar di sekolah yang mungkin sekolah kecil seperti itu. Jadi ini ada proses yang lumayan mudah sampai yang agak rumit atau kompleks. Nah, biasanya proses validasi atau yang valid duluan itu yang pertama ini. Ini mereka yang 24 jam, linier, kemudian satu sekolah, nggak perlu ngajar di sekolah lain. Ini biasanya validasinya cepat dan lebih cepat validnya. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya, kapan selesainya proses validasi? Nah, berdasarkan info yang diperoleh, ya ini masih belum diketahui ya. Tapi ada bocoran info ya. Pokoknya Februari ini sudah ada kemungkinan yang tampil validasinya pada info GTK. Minggu depan ini ada targetnya mereka, tim terkait info GTK ya, sama yang tim bagian validasi SKTP, minggu depan ini kemungkinan besar sudah ada teman-teman yang datanya itu valid. Nah, kalian cek-cek aja info GTK-nya kalian ya. Jadi pokoknya Februari lah. Kalau enggak minggu depan saja kalian cek sejak video ini dipublikasikan, insya Allah sudah ada mulai yang valid. Kalau enggak ada ya tunggu aja sampai akhir Februari karena masih proses ya. Gitu kan kawan. Kemudian kapan selesainya proses sehingga tampil pada info GTK. Nah, teman-teman ada yang tanya gitu, kapan sih data baru itu bisa tampil pada info GTK ya? Nanti kawan-kawan, jika proses validasi itu sudah mencapai 90%, kemungkinan besar itu minggu depan ya. Ya, harapannya minggu depan sudah 90%. Itu akan tampil pada info GTK berupa namanya hasil uji coba. Jadi data uji coba ini ya. Uji coba, baru uji coba nih kawan-kawan. Biasanya kalau 90% itu baru uji coba. Dan biasanya banyak data yang valid, tapi masih bisa juga ada data yang nggak valid. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika hasil validasinya masih salah atau masih ada yang nggak valid? Nah, kalian nggak usah khawatir karena proses validasi itu bertingkat. Jadi ditunggu saja validasi berikutnya. Misalnya validasi pertama itu ada beberapa data yang valid ya. Dari guru-guru tertentu udah valid. Tapi ada beberapa guru yang masih belum valid. Nah, kalau saya nggak usah khawatir, yang valid nih aman nih, udah aman. Tapi yang belum valid, yang tidak valid, ini akan diproses lagi. Diproses lagi nanti bisa valid. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi kalau teman-temannya kalian tuh valid, kalian belum valid, sabar, ditunggu saja. Karena ada alurnya itu kayak gitu, ada prosesnya itu bertahap atau berjenjang lah kurang lebih ya. Ya ibaratnya pertama mungkin validasi berdasarkan jumlah yang 24 jam linier tanpa ngajar sekolah lain, ya didulukan tadi ini valid. Nah berarti nanti teman-teman yang ibaratnya nggak langsung 24 jam karena ada tugas tambahan yang nggak langsung valid, masih tidak valid dulu. Di proses berikutnya lagi baru nanti valid. Nanti yang belum valid lagi diproses lagi sampai valid.
Nah, gitu ya kawan-kawan, nggak usah khawatir, jadi ditunggu saja. Nah, sekarang banyak guru-guru yang tanya nih, gimana sih atau apa sih yang perlu kita lakukan sambil menunggu proses validasi itu terjadi sampai datanya kita itu valid. Kalian wajib nih, cek jumlah jam ajarnya kalian itu pada PTK Datadik. Nah, karena PTK Datadik ini adalah data real time-nya kalian. Jadi kalau seandainya operator nginput di di Dapodik yang lokal, itu kan masih di komputernya sekolah, belum masuk ke servernya Dapodik. Nah, setelah sinkron nanti masuk servernya Dapodik, nah kalian bisa ngecek datanya itu pada PTK Datadik. Jadi kalian silahkan cek-cek aja pada PTK Datadik ini, apakah jumlah jam ajarnya kalian tuh benar-benar sudah sesuai. Misalnya kelas 10 ya, 10A, ini udah beneran 3 jam atau bukan ya. Kalau belum ya segera konsultasikan dengan operatornya kalian. Nah, nanti kelas lain juga cek kayak gitu sampai benar-benar sesuai. Nah, kalau memang udah sesuai ya tunggu saja, insya Allah pas proses validasi datanya kalian akan segera valid dan bisa menikmati yang namanya tunjangan profesi guru. Nah, sesuai janji saya di pertama tadi, sumbernya Bapak ini dari mana? Saya dapat informasi ini dari channel YouTube juga, yaitu channelnya GWA Kepo. Channel YouTube-nya GWA Kepo. Nah, ini bagus channelnya kawan-kawan, bukan lumayan lagi, bagus ya, valid lah. Kenapa? Karena ini lebih berkaitan dengan info GTK. Kalian silahkan cek sendiri nanti, insya Allah kalian akan mudeng bahwa channel ini bisa dipercaya ya, GWA Kepo. Dan apabila kalian buka info GTK pada bagian bawah sendiri akan muncul nama ini juga. Nah, mudah-mudahan kalian mudeng. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya informasi dari kami terkait perubahan pada tampilan info GTK yang akan segera tampil, khususnya terkait proses validasi TPG atau SKTP. Sekian, sampai jumpa pada video kami berikutnya.